Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Prasetya. Saya dari kelas MJ1 Pagi B dengan NIM 4312210. Di sini saya akan menjelaskan 25 sintaks pada Linux. Baik, mari kita mulai. Jadi pertama-tama kita akan memasuki Linuxnya, dan setelah itu kita akan login. Lalu setelah itu kita akan memasuki ke bagian terminalnya. Di sini saya memakai Kali Linux. Di sini saya akan menjelaskan 25 sintaks pada Linux, dan yang pertama adalah namanya history. Sintaks history biasanya digunakan untuk melihat perintah apa saja yang pernah diketik. Jadi setiap perintah sintaks yang kita kerjakan di terminal ini maka akan masuk ke dalam history. Baik, mari kita melihat apa saja yang kita kerjakan sebelumnya. History. Baik, disinilah hasilnya setelah kita menekan historinya. Nah, dari sudo base sampai ke arah quit. Baik, yang kedua adalah ping. Ping ini biasanya digunakan untuk mengetes koneksi internet. Jadi dari perintah sintaks ping kita bisa tahu bahwa jaringan kita ini lelet atau tidak. Baik, mari kita klik di sini ada ping 8.8.8.8. Baik, mari kita tekan, dan nah di sini MS-nya naik, berarti lumayan bagus. Baik, selanjutnya ke nomor 3, yaitu perintah ls-lh. Perintah ls-lh adalah digunakan untuk menampilkan isi direktori secara lengkap, mulai dari hak akses, owner, grup, dan tanggal file atau direktori tersebut dibuat. Di sini kita akan mengkliknya, dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa direktori kita. Lalu yang keempat adalah where is. Where is digunakan untuk mencari letak komen atau letak lainnya. Baik, di sini kita membuka where is. Contohnya kita mencari where. Baik, kita akan buka where is. Nah, kenapa dia ada semacam ini? Karena si Linuxnya tidak tahu apa yang kita cari dari ini. Jadi kita menambahkan, contohnya seperti where is base misalnya. Maka di sini ada urutannya di user bin base dan ini. Baik, lalu perintah yang kelima adalah what is. Sama seperti tadi, kalau kita cuman mengisi what is, maka dia akan bingung. Nah, jadi kita menambahkan what is. Nah, contohnya seperti what is at user. Maka di sini terdapat 8 dari manipulasi grup. Lalu perintah keenam adalah makdir. Makdir adalah digunakan untuk membuat direktori baru. Jadi jika kita mau membuat direktori baru, kita akan mengisi dengan perintah sintaks makdir. Contohnya seperti Rehan PR, misalnya gini aja. Oke. Lalu jika kita mau melihat hasilnya, kita tekan ls, dan di sini ada namanya Rehan PR. Lalu perintah yang ketujuh, yaitu rmdir. Perintah Linux rmdir itu digunakan untuk menghapus direktori. Jadi makdir itu untuk menambahkan dan rmdir itu untuk menghapus. Baik, di sini kita contohnya kita akan menghapus si Rehan PR ini. Perintahnya yaitu rmdir, lalu kita tambahkan tadi di makdir itu Rehan PR. Nah, ini dia. Lalu setelah itu hasilnya, dan jika kita mau melihat hasilnya
sama seperti tadi kita tekan ls. Dan di sini di dalam makdir tadi ada rnpr, dan setelah kita rmdir dia hilang di sini. Lalu yang ke-8 adalah touch. Touch digunakan untuk membuat file baru. Jadi di sini kita akan membuat file baru di dalam direktori ini. Baik, di sini kita akan menambahkan touch-nya. Di sini formatnya yaitu sudo touch. Ini kita ganti contohnya tadi Rehan PR. Baru di Kali Linux ini dia menyuruh kita untuk memasukkan password. Dan setelah kita masukin password, baru filenya itu sudah dibuat. Lalu jika kita mau melihat hasilnya, tekan ls. Dan di sini ada Rehan PR. Lalu yang ke-9 adalah RM. RM digunakan untuk menghapus file. Jadi touch itu untuk membuat file baru dan RM itu untuk menghapus file. Di sini kita akan menghapus file RM si Rehan PR. Yes. Lalu jika kita mau melihat hasilnya sama seperti tadi ls. Dan di sini hilang Rehan PR. File Rehan PR. Lalu yang ke-10 adalah add user. Add user digunakan untuk menambahkan user baru. Jadi jika kita mau menambahkan user, caranya dengan menambahkan sudo add user. Contohnya kali-kali. Baik. Dan di sini kita akan menambahkan passwordnya. Oke, 5555 sama 5555. Full name-nya misalnya Poltek Batam semester 1. Oke, ini kita skipkan saja. Lalu Y. Dan jika muncul seperti ini, maka tandanya berhasil kita membuat user baru. Dan yang ke-11 adalah add group. Di sini add group, perintah add group digunakan untuk menambahkan grup baru. Jadi add user itu untuk menambahkan user dan add group itu untuk menambahkan grup. Lalu di sini perintahnya yaitu sudo add group. Misalnya di sini kita buat komunitas. Oke. Jika muncul seperti ini, maka tandanya berhasil. Lalu yang ke-12 adalah perintah sintaks whoami. Whoami digunakan untuk mencetak login name Anda. Nah, di sini kita akan melihat siapa user dari Linux ini, yaitu Rejourne17, nama Linuxnya. Yang ke-13 adalah perintah call. Call digunakan untuk melihat isi kalender. Jadi di terminal ini kita juga bisa melihat kalender, yaitu dengan perintah terminal call. Lalu di sini hasilnya, dan di sini kita udah bulan Desember, dan itu dia. Lalu yang ke-14 adalah uname min a. Di sini fungsinya digunakan untuk mengetahui informasi sistem kernel yang Anda gunakan. Baik, di sini kita akan mencoba. Di sini uname min a, dan hasilnya seperti ini. Linux ini Rian Prasetya 58, dan di sini yang ke-15 adalah ls min i.
Di sini fungsinya digunakan untuk menampilkan isi direktori secara lengkap. Baik, di sini kita akan menambahkan di terminal yaitu ls-i. Dan di sini adalah direktorinya beserta dengan isi-isinya. Total isinya. Baik, lalu yang ke 16 adalah echo. Echo berfungsi untuk menuliskan sesuatu kata atau kalimat ke sebuah file. Yang ke-17 adalah uname min_r. Di sini fungsinya digunakan untuk melihat kernel yang digunakan pada iOS. Baik, di sini kita akan menuliskan uname min_r. Nah, di sini kita menggunakan iOS 5.18.0/5 AMD min 4. Dan yang ke-18 yaitu ls-al. Di sini fungsinya digunakan untuk melihat seluruh isi file yang ada pada direktori aktif beserta file tersembunyi lalu ditampilkan layar per layar. Baik, di sini kita akan menambahkan -al dan di sini sudah tertera dari file-file kecil hingga gede, file-file tersembunyi juga ada di sini. Lalu yang ke-19 yaitu perintah pwd. Fungsinya yaitu digunakan untuk melihat direktori yang kita pakai saat ini. Di sini kita memakai direktori apa? Nah, di sini kita ada di direktori min-strip home rejourne. Jadi di sini desktopnya apa ya, gimana bilang ya, di utama, di home-nya ya, di utamanya gitu. Lalu yang ke-20 adalah cd. cd fungsinya digunakan untuk berpindah direktori. Jadi contohnya misalnya kita mau ke dalam cd home nih kan, di home nih ada misalnya desktop. Nah, lihat nih perbedaannya nih. Di sini tadi ada apa, garis gitu aja, lalu di sini ada desktop. Lalu jika kita mau misalnya kita mau menambahkan apa gitu atau apa gitu, di sini masih ada. Cara menghilangkan desktop ini yaitu dengan menggunakan cd tadi. Lalu kita otomatis berada di menu utamanya, menu di home-nya. Dan yang ke-21 adalah reboot. Bukan reboot, reboot. Iya, reboot ya bahasa. Reboot. Fungsinya yaitu digunakan untuk merestart sistem, tetapi harus keadaan root. Baik, di sini kemungkinan akan merestart si Linux-nya. Tidak apa-apa. Mari kita mencobanya. Baik, di sini kita akan dia otomatis terrestart karena perintah Linux tadi. Mari kita menunggunya. Baik, kembali lagi bersama saya di sini. Nah, kita tadi sudah melakukan reboot yaitu merestart sistem tapi dalam keadaan root. Dan di sini kita akan login kembali. Dan seperti biasa, kita membuka terminal dulu. Lalu yang ke-22 yaitu hostname, yang fungsinya digunakan untuk melihat nama pengguna komputer. Jadi nama pengguna si Linux ini yaitu siapa? Di sini kita menambahkan hostname. Nama hostname-nya ternyata Rehan Prasetya. Lalu yang ke-23 adalah perintah date. Jadi date itu fungsinya digunakan untuk melihat tanggal dan waktu kita saat ini. Baik, di sini kita akan menambahkan date. Dan di sini hari Rabu tanggal 28 Desember jam 8.44 pagi. Lalu yang ke-24 yaitu perintah df, yaitu digunakan untuk melihat isi dan sisa dari kapasitas hard disk. Jadi di sini kita bisa melihat kapasitas hard disk dari si Linux ini dengan menggunakan perintah df. Dan di sini masih tersedia
2 GB. Dan inilah hasilnya. Lalu yang terakhir adalah perintah exit, yaitu fungsinya digunakan untuk keluar dari terminal. Jadi ini nih terminalnya namanya. Baik, ini namanya terminal. Di sini kita akan mengeluarkan terminal dengan menggunakan perintah exit. Dan siap sudah. Demikianlah video sintaks 25 Linux yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilai UAS saya bagus, Pak. Terima kasih, Pak.